Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Ilka. Saya berasal dari Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas landasan pendidikan IPS saya dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Nurdiansah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologi pendidikan. Pembahasannya itu yang pertama, pengertian landasan psikologi pendidikan, yang kedua, cabang-cabang ilmu psikologi pendidikan, yang ketiga, ruang lingkup psikologi pendidikan, empat, kajian psikologi pendidikan, yang kelima, peran psikologi pendidikan. 1. Pengertian landasan psikologi pendidikan. Jika ditinjau dari segi ilmu bahasa, psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu Paisi, yang berarti jiwa dan perkataan, logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat berarti sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau disingkat dengan ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan yang ditampakkan dalam bentuk perilaku baik manusia ataupun hewan, yang pemanfaatannya untuk kepentingan manusia ataupun aktivitas-aktivitas individu, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari, yang diperoleh melalui suatu proses atau langkah-langkah ilmiah tertentu, serta mempelajari penerapan dasar atau prinsip-prinsip, metode, teknik, dan pendekatan psikologis untuk memahami dan memecahkan masalah dalam pendidikan. Psikologi merupakan suatu ilmu yang membahas tentang tingkah laku dan perbuatan manusia dalam macam situasi. Maka, psikologi pendidikan adalah studi mengenai tingkah laku individu dalam situasi pendidikan. Cabang-cabang psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan, yang kedua psikologi belajar, yang ketiga psikologi sosial. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan diantaranya. 1. Pendekatan pertahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pendekatan diferensial. Pendekatan ini memandang individu memiliki kesamaan dan perbedaan dan membuat kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, kemampuan intelektual, bakat, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, pendekatan itsatif. Psikologi perkembangan membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi sampai dengan dewasa atau proses pembelajaran pematangan melalui interaksi dengan lingkungan yang meliputi 1. Kemampuan belajar melalui persepsi, 2. Mencapai pertimbangan berdasarkan pengalaman, yang ketiga, berpikir imajinatif, kreatif, dan mencari sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, siswa selalu berkembang dalam situasi open spiral. 2. Manusia merupakan makhluk unik, memiliki sejumlah kemampuan yang terintegrasi menjadi suatu yang khas. 3. Perkembangan siswa dinamis, pada dasarnya manusia unpredictable. 2. Psikologi belajar. Psikologi belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain, serta mampu mengkomunikasikannya kepada orang lain. Belajar diartikan terjadinya perubahan perilaku ke arah positif melalui pengalaman. Perkembangan belajar melalui proses peniruan, pengingatan, latihan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, dan pemecahan masalah. Prinsip-prinsip belajar yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kontinuitas, 2. Pengulangan, yang ketiga penguatan, yang keempat motivasi positif dan percaya diri dalam belajar, yang kelima tersedia materi pelajaran yang lengkap, yang keenam upaya membangkitkan keterampilan intelektual. Yang ketiga psikologi sosial.
Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Ciri-ciri psikologi dengan ciri sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Dengan demikian, psikologi ini akan mencoba melihat keterkaitan masyarakat dengan kondisi psikologi kehidupan individu. Adapun sari dari konsep penting psikologi sosial. A. Pembentukan konsep pertama yang ditentukan oleh 1. Kepribadian orang yang diamati, 2. Perilaku yang tersebut, 3. Latar belakang situasi waktu mengamati. B. Persepsi diri sendiri bersumber dari perilaku kita yang over dan persepsi kita terhadap lingkungan, serta banyak dipengaruhi oleh sikap dan perasaan. Sikap muncul bisa dialami maupun dengan pengkondisian serta dengan mempelajari sikap para tokoh. Motivasi dibentuk oleh faktor-faktor: 1. Minat dan kebutuhan individu, 2. Persepsi terhadap tugas yang menantang, 3. Harapan sukses. C. Keinginan hubungan yang disebut penetrasi sosial akan terjadi manakala perilaku antar pribadi dan perasaan subjektif. Perilaku agresif disebabkan oleh insting berkelahi, gangguan dari pihak lain, dan putus asa. Selanjutnya itu ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan individu. Di dalam proses pertumbuhan, terjadi pula proses perkembangan. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu hal yang menyangkut perubahan. Jika pertumbuhan adalah proses perubahan pada aspek fisik manusia dan terjadi secara spontanitas, maka perkembangan seseorang terjadi karena adanya usaha belajar dan karena penyesuaian psikologi yang dilakukan oleh seseorang. Perkembangan adalah suatu yang mutlak dan tidak dapat terjadi kembali. Selanjutnya yang kedua, motivasi. Setiap perbuatan yang dilakukan termasuk prestasi belajar disebabkan oleh dorongan. Dorongan tersebut berasal dari dalam diri individu untuk mencapai suatu tujuan, dan dorongan ini disebut sebagai motivasi. Selanjutnya, kajian psikologis pendidikan. Menurut buku pengantar psikologi, ada 4 kajian psikologi yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu yang pertama kajian biologis, yang kedua kajian perilaku, yang ketiga kajian kognitif, yang keempat kajian psikoanalitik. 1. Kajian biologis. Kajian ini menghasilkan perkembangan dalam penelitian belajar dan memori. Pendekatan biologis yang dimaksud untuk mempelajari manusia dan spesies lain dengan mengaitkan perilaku yang terlihat terhadap peristiwa di dalam otak dan sistem saraf. Yang kedua, kajian perilaku. Dengan pendekatan perilaku dapat dipelajari seseorang melalui perilakunya dan bukan pada otak dan sistem sarafnya. Dengan mempelajari apa yang dikembangkan, pendekatan perilaku tidak memutuskan perkembangan sentral seseorang tanpa mempertimbangkan stimulus dan respon, karena melalui inilah kajian perilaku dapat mengambil kesimpulan yang objektif mengenai aktivitas seseorang. Yang ketiga, kajian kognitif merupakan reaksi terhadap behaviorisme. Perspektif kognitif berkembang sebagai reaksi terhadap sempitnya perkembangan stimulus respon. Memahami tindakan manusia semata-mata dalam pengertian stimulus respon mungkin telah memadai untuk meneliti bentuk perilaku yang sederhana. Tapi pendekatan ini telah mengakibatkan sangat banyak bidang penting fungsi manusia. 4. Kajian psikoanalitik. Konsep
psikoanalitik melihat bahwa semua tindakan memiliki suatu penyebab, tetapi penyebab itu lebih merupakan suatu motif bawah sadar ketimbang penalaran rasional yang menggerakkan perilaku manusia. Kajian ini memberikan cara baru untuk memandang beberapa masalah dalam kewajiban seseorang. Selanjutnya, peran psikologi pendidikan. Dalam buku Pembaruan Mengajar, Marigo Setiawan menjelaskan beberapa peran psikologi pendidikan yang menyelidiki unsur kejiwaan. Cara belajar peserta didik: yang pertama, membentuk kepribadian peserta didik dan prestasi belajar. 2. Mengetahui situasi. Yang ketiga, mengetahui keadaan emosi. 4. Membangkitkan motivasi belajar. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.